Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Ibrahim. Nomor induk mahasiswa 0547157665 dengan program bidang studi yaitu program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan soal tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini pada tugas 2 yaitu diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran, baik berupa data menu makanan dan minuman beserta harganya, dan dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, baik makanan ataupun minuman. Lalu yang kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Oke. Lalu yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih serta jumlahnya. Total biaya keseluruhan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, yaitu berupa diskon 10% jika total keseluruhan pesanan melebihi 100.000, dan yaitu penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi dari 50.000. Lalu yang keempat, mencetak struk pemesanan. Lalu yang kelima, membuat manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelola menu untuk pemilik restoran, agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Baik, untuk tugas 2 pemrograman berbasis desktop, di sini saya sudah membuat aplikasi dengan melalui JavaScript ya. Program ini merupakan aplikasi restoran berbasis konsol yang memiliki dua mode pengguna, yaitu pelanggan dan juga pemilik restoran. Pelanggan dapat memesan makanan dan minuman, sedangkan pemilik restoran dapat mengelola daftar menu dengan menambah, mengubah, atau menghapus data menu. Baik, pada struktur program ini terdiri 3 kelas utama. Yang pertama adalah menu item. Menu item ini mempresentasikan satu item menu ya, dengan kata string double. Ada harga, nama, harga, kategori baik makanan atau minuman. Lalu ada menu pesanan, yaitu mempresentasikan pesanan pelanggan ya. Menu yang akan dipilih, item yang akan dipilih, lalu jumlahnya atau total item yang akan dipilih. Lalu yang ketiga ada menu restoran apps, yaitu kelas utama yang menjalankan logika sebuah aplikasi ya, menggunakan static array list, menu item ataupun scanner untuk membaca sistem dengan public static void main string. Baik, lalu ada kelas menu item. Kita membuat daftar menu, yaitu menyimpan daftar nama menu, harga, lalu ada kategori, baik apakah itu makanan dan minuman, dengan metode string ya. Metode string itu untuk menampilkan informasi menu dalam format tabel yang rapi. Lalu yaitu ada kelas pesanan. Kali ini menyimpan data pesanan pelanggan, terdiri dari item menu dan jumlah yang dipesan.
metode subtotal itu untuk menghitung total harga berdasarkan jumlah pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Lalu ada kelas restoran ya. Di sini menampilkan menu utama, lalu menangani pemesanan pelanggan, mengelola daftar menu, lalu mencetak ya menu pelanggan, lalu ada menu pemilik, mengelola daftar menu oleh pemilik, menampilkan daftar menu, menambahkan, mengubah ataupun menghapus menu, dan lalu dengan menggunakan array list untuk menyimpan daftar menu dan daftar pesanan. Lalu ada fitur pelanggan, yang dimana pada mode pelanggan pengguna dapat melihat daftar menu, memilih menu yang ingin dipesan, menentukan jumlah, dan mengetik selesai untuk mengakhiri pemesanan. Setelah itu sistem nanti ya akan mentotal dengan rincian subtotal, pajak, biaya layanan, dan diskon dengan ketentuan yang ada, yaitu berupa penawaran beli 1 gratis 1 ataupun pajak 10% ketika pembelian di angka 100.000 dengan biaya layanan itu 20.000 ya. Baik, lalu yaitu ada fitur struk pembayaran dengan promo beli 1 gratis 1 ataupun diskon tambahan 10% dan juga pajak. Lalu yang berikutnya yaitu ada fitur menu pemilik, di mana pada mode pemilik pengguna dapat melakukan beberapa hal, yaitu pertama menampilkan daftar menu, lalu menambahkan menu baru, mengubah harga, menghapus menu, ataupun kembali ke menu utama. Setiap tindakan memiliki validasi input ya, untuk memastikan data yang dimasukkan itu benar. Nama tidak boleh kosong, ya, dengan harga berupa bukan tidak angka 0 ya, return. Lalu yang berikutnya yaitu utilitas, di mana fungsi tambahan, yaitu beberapa fungsi tambahan disediakan untuk memudahkan interaksi antara lain, yaitu sistem outprint, menampilkan menu, menampilkan seluruh daftar menu, lalu ada fitur mencari menu berdasarkan nama, lalu memvalidasi input angka agar tidak terjadi error, dan yang terakhir yaitu nilai harus lebih dari 0 ataupun input harus berupa angka. Dan pada program ini menerapkan konsep pemrograman berbasis objek dengan baik, menggunakan array list, membuat data menu dapat diubah secara dinamis. Selain itu, perhitungan keuangan juga pada fitur struk sudah lengkap dengan pajak, biaya pelayanan, serta diskon otomatis sesuai ketentuan, yang dimana tadi pada soal ya, pada soalnya yaitu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi dari 100.000, ataupun dengan ketentuan biaya keseluruhan yaitu harus ada biaya pelayanan sebesar 20.000, ataupun ada penawaran yaitu beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi dari 50.000. Dan program ini sangat cocok sekali untuk melibatkan logika penghitungan. Sebelumnya saya akan mencoba menjalankan program dari restoran yang kita buat, yaitu ada 3 menu, yaitu menu pesanan,
ya, menu pesanan makanan untuk pelanggan dan juga kelola menu untuk pemilik restoran. Jadi kita coba untuk kelola menu sebagai pemilik ya. Di sini ada bisa menampilkan daftar menu, tambah menu baru, ubah harga ataupun menghapus sebuah menu. Kita coba sebagai pelanggan dulu. Baik, masukkan nama menu yang ingin dipesan dan ketik selesai untuk selesai. Jadi tadi ya pada soalnya itu memesan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya dengan mereka berpesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Baik, kita coba ya. Nasi goreng ada dua, lalu es teh ada dua, lalu ada untuk selesai. Nah, maka setelah pembayaran langsung otomatis, itu nasi goreng 2 dengan es teh ya, lalu ada masuk total 66 dengan penawaran beli 1 beli 1, yaitu dengan pajak 10% dan juga biaya pelayanan yaitu 20.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.